Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatan qoblal bidayah, ibtidaan qoblal ibtida', uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatan azimah, tahiyatan min ahlil jannah. Aqulu fi bidayati kalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita curah limpahkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat, berhaturkan salam, mari kita junjungkan Nabi besar kita, Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman Honda sampai mobil Toyota. Pentingnya saya di sini, insya Allah akan menyampaikan kalimat mungkin yang berjudul syarat-syarat taubat. Taubat secara bahasa itu diambil dari kata tawaba yang berarti kembali. Dapat diartikan bahwasannya taubat itu adalah kembali kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Dia melakukan taubat berarti dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat atau dosa dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulanginya kembali. Secara syariat, taubat itu adalah meninggalkan segala perbuatan dosa atau maksiat karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, taubat itu adalah rasa penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa dan maksiat yang telah ia perbuat, dan kemudian menghadapkan diri kepada Allah pada sisa usianya dan melakukan amalan-amalan yang baik dan memenuhi semua kewajibannya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Majalis Syahri Ramadan, bahwasannya yang dimaksud taubat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah taubatan nasuha atau taubat yang dilakukan secara tulus, secara totalitas. Maka syarat-syarat taubat yang ada pada kitab Majalis Syahri Ramadan itu mencakup 5 syarat. Syarat yang pertama yaitu hendaknya taubat itu dilakukan dengan rasa ikhlas yang sesungguh-sungguhnya, karena hal itu mendorong dirinya untuk tidak melakukan maksiat atau dosa itu kembali. Kemudian yang kedua yaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu dan tidak akan mengulangi, dan bersungguh-sungguh dan luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan murka terhadap perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang telah ia lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu segera berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Jika ia berdosa atau maksiat karena melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk meninggalkan perbuatan
dosa atau maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia berbuat dosa atau maksiat karena dia meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, maka segeralah untuk melakukan atau memenuhi kewajiban yang telah Allah wajibkan. Yang dimaksudkan taubat ini di sini adalah taubat yang istiqomah atau taubat yang dilakukan secara konsisten. Jika taubat dilaksanakan lalu kemudian ia sengaja atau masih bertekad untuk mengulangi perbuatan dosa atau maksiat, maka taubat tersebut tidak dikatakan sah atau benar. Kemudian yang keempat yaitu bertekad kuat untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan atau dosa yang telah ia lakukan, khususnya di masa yang akan mendatang. Karena hal ini merupakan bukti nyata kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taubat kita yang sesungguhnya kepadanya. Kemudian yang terakhir yaitu taubat itu dilaksanakan atau dilakukan bukan pada masa habisnya waktu taubat. Karena pada dasarnya jika kita bertaubat pada masa waktu taubat itu telah berakhir, maka otomatis taubat kita tidak akan diterima di sisi Allah. Masa atau waktu taubat itu berakhir itu dikategorikan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara umum, yang kedua yaitu secara khusus. Secara umum yaitu ketika matahari terbit dari barat. Sebagaimana sabda Nabi, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang bersifat khusus yaitu ketika ajal mendatangi seseorang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nyawanya atau ruhnya belum sampai tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Maka dari itu mari kita sama-sama memperbaiki diri kita dan bertaubat dengan sesungguhnya taubat, yaitu taubatan nasuha yang dilakukan secara ikhlas, tulus dan totalitas, supaya kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.